sebelum kita mempelajari bagaimana model-model benda hitam, di sini saya coba jelaskan terlebih dahulu apa basic kita ya untuk nantinya hubungannya nanti dengan kuantum. Oke, kita mulai dari kurva distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, ini adalah salah satu trigger ya, trigger kebutuhan akan teori kuantum yang teori dalam fisika yang baru ya. Begini, Maxwell-Boltzmann, mereka ini adalah seorang Maxwell ya dan Boltzmann, mereka mengukur ya bagaimana gerak dari partikel ya, gerak acak dari ribuan partikel. Jadi seumpamanya kita ambil contoh semuanya untuk helium ya, biru ini kita dapat seperti ini geraknya, dan ini adalah rapat densitas ya, rapat densitas dari gerak partikel tadi ya. Kita punya seperti ini, lalu kita punya seperti ini untuk argon dan ini untuk xenon. Nah, perhatikan apa yang menarik dari kurva distribusi Maxwell ini. Kita selalu mendapatkan kurva yang maksimum di sini, lalu turun ya. Ini juga seperti ini, perhatikan. Turun dan turun. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak linear. Jadi akan ada puncaknya seperti ini, lalu dia turun. Nah, apa yang menarik dari sini adalah, ini belum bisa dijelaskan kenapa kurvanya seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari eksperimen Maxwell-Boltzmann, dan kita belum mendapatkan kenapa, why. Kita belum tahu kenapa bentuk kurvanya seperti ini. Jadi ini adalah hasil eksperimen itu dulu. Jadi contoh sederhananya gini, saya melakukan eksperimen, saya mengukur kecepatan dari helium. Ini tadi kita ambil helium, lalu kita plot terhadap rapat densitasnya, maka kita dapat sepertinya. Densitas energinya ya, rapat energinya ya. Kita dapat plot seperti ini, semua kita dapatkan plot dengan bentuk kurva yang sama. Nah, penjelasannya kenapa? Ini kita tidak tahu, dan ini tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Oke? Nah, ini basic banget dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Ya. Oke? Nah, kita coba lanjutkan. Ini tadi adalah intermezzo, nanti ini akan kita gunakan soalnya. Dan dengan hubungannya radiasi benda hitam. Oke, begini. Kita bahas terlebih dahulu seperti apa benda hitam itu sendiri ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya benda hitam itu pertama kali diperkenalkan oleh Kirchhoff ya pada tahun 1800-an. Nah, apa itu benda hitam? Benda hitam itu adalah suatu benda yang menyerap, bukan suatu model teoritis ya. Jadi benda hitam itu adalah model teoritis, tidak ada benda yang benar-benar hitam sempurna ya, yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Nah, dengan kata lain begini, kalau seumpamanya saya punya cahaya yang masuk ke dalam suatu benda hitam saya ya, benda hitam itu let's say kita ambil seumpamanya contoh seperti ini. Kita punya bola seumpamanya berbentuk bola, lalu kelilingnya itu ya, bola ini kita buat hitam, kita masukkan ke dalam kardus berwarna hitam, dan ini semua hitam, tidak ada rongga gitu ya, hitam semua ya. Lalu saya punya lubang kecil di sini. Ya, lubang kecil untuk masuknya cahaya. Jadi ketika cahayanya kita tembakkan, perhatikan maka cahaya yang masuk ke sini nantinya dia akan terpantulkan hingga nantinya dia terserap oleh bola kita ini tadi. Kenapa? Karena tidak ada cahaya yang keluar. Ya, artinya apa? Di sini daya absorpsinya, daya dan daya emisivitasnya bernilai 1. Koefisiennya tadi ya, koefisien emisivitasnya alfanya sama dengan 1 ya. Nah, kenapa kita menggunakan model teoritis benda hitam seperti ini? Kenapa kita butuh itu? Karena ini untuk menjelaskan fenomena radiasi yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi kita perlu konsep seperti ini dulu, baru bisa kita jelaskan fenomena radiasi yang ada di sini tadi. Ya, oke. Jadi tujuannya itu, kenapa kita butuh model radiasi benda hitam tadi. Lalu kenapa bentuknya harus seperti ini? Kenapa harus benda hitam gitu ya?
Nah, perhatikan di sini. Ketika tadi kita berikan seumpamanya, kita mau tembakkan cahaya ke dalam benda hitam kita ini, maka perhatikan, maka di sini kita kan ingin mengetahui ya berapa daya absorpsi tadi ya kan, daya absorpsi dan emisinya. Daya absorpsi dan emisi dari siapa? Dari cahaya kan, dari cahaya atau dari sumber radiasinya. Kalau tadi api terserah ya. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwasanya absorpsi dan emisinya hanya berasal dari cahaya, bukan dari benda lain. Contoh seumpamanya begini. Kita seumpamanya mengukur ketika siang hari, matahari ya. Maka otomatis ada suhu. Ada panas ya dari matahari. Maka kalau kita tidak membuat benda hitam, maka otomatis cahaya dari matahari ini akan mempengaruhi benda hitam kita. Ya, artinya absorpsi dan emisinya terganggu. Artinya kita tidak persis mendapatkan cahaya dari seumpamanya laser yang kita tembakkan tadi. Paham ya? Jadi, saya hanya ingin mengetahui berapa daya absorpsi dan daya emisi dari sinar laser yang saya tembakkan ke sini. Saya hanya ingin mengetahui dari sini. Kalau saya tidak membuat benda hitam, maka otomatis cahaya matahari juga akan masuk saya hitung. Jadi saya tidak bisa memisahkan gitu ya. Nah, ini salah satu caranya adalah agar kita bisa memisahkan dengan suhu dari lingkungan di sekitarnya. Ya. Oke. Nah, itu kenapa kita menggunakan model dari benda hitam ini sendiri. Nah, gini. Ada pertanyaan menarik muncul. Gini. Nah, setiap benda itu kan pasti memiliki temperatur ya. Bahkan tubuh saya sekarang yang sedang berbicara, tubuh saya mempunyai temperatur sekitar 35 derajat Celcius contoh ya. Dan harusnya kan kalau kita membahas radiasi ya, setiap benda yang memiliki temperatur, maka benda tersebut akan memancarkan radiasi kan. Oke, nah tubuh saya sekarang memancarkan radiasi. Namun, apakah radiasi yang dipancarkan oleh tubuh saya, tubuh kalian itu bisa kita lihat? Atau mungkin ya kita jarang melihat radiasi. Contoh seumpamanya kita punya handphone, ya layar dari handphone kalian itu muncul ke mata kalian, ya. Lalu bagaimana kita tidak bisa melihat radiasinya, ya? Nah. Atau contoh sederhana tadi tubuh kita deh. Tubuh kita yang memiliki temperatur, tapi kita tidak bisa melihat radiasinya. Nah, kenapa? Karena radiasi yang dipancarkan oleh tubuh kita ini hanya dalam rentang gelombang yang sangat kecil. Kenapa? Karena suhunya tadi cuma 35 derajat Celcius. Berarti radiasi yang dipancarkan oleh tubuh saya tadi hanya sekitar dalam gelombang mikro atau gelombang inframerah. Artinya apa? Gelombang mikro atau inframerah itu merupakan gelombang yang invisible, ya, atau gelombang yang tidak kasat mata, gitu ya. Ya, makanya gelombang mikro ataupun gelombang tadi inframerah ya, inframerah. Jadi di mana ini adalah gelombang tidak kasat mata, artinya makanya kita tidak bisa melihat radiasi dari tubuh kita. Tapi bagaimana kalau tubuh kita dipanaskan terus-menerus? Maka akan muncul nantinya, contohnya terlalu ekstrem ya. Oke, contohnya yang tadi deh, yang ini. Bagaimana tadi kalau besinya tidak kita panaskan, maka tidak muncul, kan tidak muncul warna. Nah, ketika ini tadi kita panaskan terus-menerus, maka muncul radiasi kuning, merah, biru, dan seterusnya ya, rentang waktunya. Dan dia itu kontinu gitu ya. Nah, kenapa? Gitu ya. Nah, itu berarti ada hubungannya dengan suhu. Tadi kita telah jelaskan di awal ini hubungannya dengan suhu, ya. Oke, hubungannya dengan suhu. Nah, oleh karena itu alasan kenapa tubuh kita tidak bisa melihat gelombang mikro atau gelombang inframerah yang ada dari yang dipancarkan oleh tubuh kita, yang diemisikan oleh tubuh kita. Namun, ada hal yang menarik. Nah, perhatikan. Dari sini, ketika kita ini adalah alasan kenapa ketika kita menggunakan kamera infrared, ya,
maka kita bisa melihat tubuh manusia ataupun hewan ataupun benda-benda di sekitar kita walaupun dalam keadaan gelap sekalipun. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya tubuh kita mengeluarkan radiasi berupa gelombang inframerah ataupun gelombang mikro. Ya, nah di sini coba perhatikan, di sini kita bisa langsung mengukur suhu dari manusia hanya dengan menembakkan gelombang inframerah tadi ya. Jadi bisa kita langsung tahu. Nah ini salah satu bukti bahwasanya radiasi itu ada dan tubuh kita memang benar-benar mengeluarkan radiasi inframerah tadi ya. Nah selanjutnya kita coba membahas tentang model benda hitam yang diajukan oleh Wien ya. Nah, Wien melakukan eksperimen ya di mana dia memperbanyak pengukuran ya dari berbagai jenis benda dan dari berbagai jenis suhu ya. Apa yang ditemukan Wien cukup menarik. Ya, jadi ini hasil eksperimen ya. Jadi harus bisa dibedakan nantinya ya di mana hasil eksperimen dan di mana model teoritis ya. Ini adalah hasil eksperimen ya. Eksperimen dari Wien ya. Nah, apa yang menarik? Perhatikan. Pada saat suhu 2000 derajat Celcius, ya dia punya puncak di sini. Oke. Nah, perhatikan pada saat frekuensinya dinaikkan terus ya, dia dapatkan pada saat suhunya 3000 derajat Celcius dia dapatkan seperti ini. Puncaknya ya, perhatikan puncaknya pada saat 4000 Kelvin, puncaknya ke sini. Dan pada saat 5000 Kelvin puncaknya seperti ini. Maka perhatikan puncaknya itu dia dapat seperti ini ya. Artinya untuk lihat ini frekuensi, dia mendapatkan bahwasanya, oke gini aja. Dia mendapatkan bahwanya puncak maksimum dari setiap kurva distribusi energinya, ini distribusi energi ya, maksimumnya itu selalu bergerak ke kanan apabila suhunya semakin tinggi. Ini frekuensi ya, ini frekuensi. Ini rapat energi, harus diperhatikan. Artinya ke kanan, bergerak ke kanan. Ya, kalau seandainya saya naikkan lagi suhunya menjadi 6000 Kelvin, maka saya akan dapat ke sini pasti tebakannya. Pasti 7000 Kelvin mungkin di sini dan seterusnya. Kalau saya buat di 1000 Kelvin pasti di kirinya. Artinya gitu ya. Jadi semakin besar suhunya, maka puncak maksimumnya akan bergerak ke kanan. Ini adalah hasil eksperimen. Ya, hasil eksperimen. Nah, dari hasil eksperimen ini, Wien coba, ini disebut juga dengan hukum pergeseran Wien ya. Hukum, sudah kalian temukan pastinya ketika kalian SMA ya, pergeseran Wien ya. Nah, menarik kan? Jadi dari hasil eksperimen dia dapatkan kenyataan seperti ini. Dan ini tidak dari 1-2 data ya, pasti dari banyak banget datanya didapatkan seperti ini. Nah sekarang kita tinjau, ternyata Wien mencoba memformulasikan permasalahan ini. Ya, dimana Wien merumuskan bahwasanya rapat energi itu yang bergantung kepada frekuensi dan suhu tadi, lihat bergantung kepada frekuensi dan suhu, itu sama dengan alfa, di mana alfa itu tadi adalah konstanta emisivitas, frekuensi pangkat 3, pangkat minus beta, F per T. Jadi eksponensial ya. Lihat, perhatikan di sini eksponensial. Tapi eksponensialnya juga perhatikan ya, seperti ini ya. Ya, di mana U itu adalah rapat energi, alfa dan beta itu adalah konstantanya, dan F itu adalah frekuensi ya, dan T itu adalah temperaturnya. Nah, jika kita perhatikan bentuk hukum pergeseran Wien, distribusi energinya ini, ya, lihat ini adalah kurva distribusi energi, lalu kita bandingkan dengan kurva distribusi dari Maxwell-Boltzmann. Bentuknya sama. Perhatikan, seperti ini ya. Ini. Hanya saja, oke, dia di sini kecepatan, kita tadi di sini frekuensi. It's okay. Nah, perhatikan bentuknya hampir sama ya. Nah, apa yang menjadi kendala kita adalah, tadi Wien mendapatkan bahwasanya ini adalah rumus matematis ya, yang dirumuskan oleh Wien dari hasil eksperimennya. Nah, sekarang kita ingin coba plotting bagaimana bentuk dari
Eh, Rumus matematis Wien ini ketika kita plotkan ke distribusi Maxwell-Boltzmann, yang mana ingat tadi distribusi Maxwell-Boltzmann ini juga tadi kita dapatkan dari hasil eksperimen, namun belum ada yang bisa menjelaskan secara matematis. Nah, Wien mencoba memberikan formulasi matematis seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba plotting bagaimana bentuk dari kurva ini ke bentuk distribusi Maxwell-Boltzmann, ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini eksponensialnya, karena tadi kita punya rumus di sini eksponensial, di mana beta itu adalah konstanta ya. Jadi variabel terikat, variabel yang bisa kita ubah-ubah adalah frekuensi dan suhunya. Nah, perhatikan di sini bahwasanya frekuensi dan suhu apabila kita eksponensialkan terus, let's say seumpamanya, nah perhatikan, jika frekuensinya bernilai 0, jika frekuensinya bernilai 0, maka kita akan dapatkan eksponensial 0, maka kita akan dapatkan 0 ya. Nah, perhatikan, jika kita dapatkan suhu yang sangat besar, ya, suhunya yang sangat tinggi, maka kita akan dapat eksponensial ke atas seperti ini ya. Ya, eksponensial ke atas. Nah, perhatikan, jika kita plot ke dalam bentuk atau kita mau coba plotting ini ke kurva distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, di sini kita dapatkan bahwasanya untuk suhu 4000 derajat Celcius, jika kita tadi plotting terhadap kurva distribusi Maxwell-Boltzmann ya, ini adalah kurva distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, ternyata hasil yang kita dapatkan adalah seperti ini. Perhatikan, pada saat frekuensi yang sangat kecil, pada range frekuensi dari 0 sampai mungkin 3 kali 10 pangkat 14 Hz, kita mendapatkan rumus Wien tadi di tak hingga. Artinya apa? Perhatikan, di sini di rentang waktu dari rentang frekuensi dari 0 sampai 3, lalu dari 0 sampai 4, perhatikan ini adalah kurva distribusi Wien. Dan dia tidak berimpit tepat, dan hanya berimpit tepat di range 5 sampai selanjutnya. Nah, ini berimpit dengan kurva distribusi Maxwell-Boltzmann, di sini tidak berimpit. Perhatikan, di range frekuensi dari 0 sampai 4 Hz, ternyata dia tidak fitting terhadap kurva distribusi Maxwell-Boltzmann. Tapi di frekuensi besar, dari 5 sampai selanjutnya, ternyata dia fitting dengan distribusi Maxwell-Boltzmann-nya. Nah, ini menjadi kendala. Artinya apa? Model matematis dari Wien tadi ternyata belum bisa fitting terhadap hasil eksperimen Maxwell-Boltzmann. Ya. Nah, ini menjadi menarik ya. Ternyata rumus matematis tadi dari Wien ternyata gagal untuk menjelaskan tadi ketika kita fitting ke sini ya, ke distribusi Maxwell-Boltzmann gagal. Lalu yang didapatkan dari Wien adalah adanya hukum pergeseran Wien tadi, artinya semakin tinggi suhunya, maka puncak amplitudo maksimumnya akan bergeser ke kanan. Dan itu adalah hasil eksperimen dari Wien. Makanya kita sebut hukum Wien. Ingat, hukum itu kita dapatkan dari hasil eksperimen ya. Sedangkan teori itu berasal dari pemikiran ya. Jadi memang benar-benar teori ya. Kalau hasil eksperimen itu hukum itu kita dapatkan dari hasil eksperimen. Nah, ini kita sebut sebagai hukum pergeseran Wien. Namun ternyata model matematis dari Wien tadi gagal untuk fitting terhadap kurvanya ya. Jadi tidak fitting. Fitting hanya pada frekuensi besar. Nah, ini adalah salah satu kegagalan dari hukum distribusi Wien atau hukum pergeseran Wien. Ya, ingat ini tadi adalah hasil eksperimen dan yang putus-putus itu adalah model matematis dari Wien. Oke. Nah, ternyata kendala muncul di sini. Lalu bagaimana kita membuat model matematika atau bahasa sederhananya, bagaimana membuat rumus matematika agar bisa berimpit tepat dengan kurva ini? Bisa berimpit tepat dengan kurva ini? Oke, paham ya? Bagaimana caranya? Ternyata rumus matematika Wien tadi gagal.
Nah, ini adalah model benda hitam yang pertama yang diajukan oleh Wien. Selanjutnya kita akan membahas model yang kedua, yaitu model yang mencoba untuk model matematis untuk membuat fitting terhadap hasil eksperimen ini ya, kurva distribusi Maxwell-Boltzmann tadi. Jadi ini lumayan menarik lagi bagaimana formulasinya, bagaimana fisikawan pada saat itu mengajukan beberapa model matematis dan sejauh itu belum ada yang cocok. Nah, selanjutnya kita akan bahas model yang kedua, yaitu model Rayleigh dan Jeans ya.